1995, Liga Champions dipenuhi para raksasa. Tapi juaranya, sekelompok anak muda dari Amsterdam. Mereka tak punya nama besar, tapi mereka punya sesuatu yang tak bisa dibeli, filosofi. Dan dari filosofi itu, lahirlah keajaiban. Louis van Gaal bukan pelatih biasa. Ia bukan hanya pelatih kepala, tapi arsitek yang membentuk ulang identitas Ajax. Ia tak sekedar memilih pemain, tapi mendidik mereka dari nol. Disiplinnya ekstrim, filosofinya kaku, tapi hasilnya luar biasa. Dalam dunia yang mulai dikuasai dengan uang, Van Gaal mengandalkan akademi. Ia melatih anak-anak muda agar berpikir, bergerak, dan bereaksi dalam satu nafas yang sama. Ajax 1995 bukan tim, tapi orkestra. Semua bergerak selaras, semua tahu perannya. Dan dalam setiap umpan pendek, setiap pergerakan tanpa bola, kita bisa melihat jejak Johan Cruyff, sang bapak sepak bola Belanda. Grup D adalah grup neraka. Ajax, Milan, AEK Athens, dan Salzburg. Tapi Ajax tak gentar. Mereka kalahkan Milan 2-0 di Amsterdam dan 2-0 lagi di San Siro. Dominasi total. Total 8 laga. 6 menang, 2 imbang, clean sheet di 5 pertandingan. Ini bukan keberuntungan, ini revolusi. Dan saat semifinal tiba, banyak yang mulai percaya tim anak-anak ini bisa juara. Lawan mereka di semifinal adalah Bayern Munchen, klub raksasa Jerman. Tapi Ajax tak gentar. Setelah imbang di leg pertama, mereka menghajar Bayern 5-2 di Amsterdam. Sebuah pertunjukan total football modern. Dan publik mulai bertanya, siapa yang bisa menghentikan mereka? AC Milan datang ke final bukan sebagai underdog, tapi sebagai musuh yang terluka. Mereka tahu betul rasa kalah dari Ajax 2 kali di fase grup, dan itu membekas. Fabio Capello mengubah pendekatan. Ia tahu timnya tak sekuat dulu, tapi pengalaman dan mental baja tetap jadi senjata utama. Di ruang ganti, Capello berkata, mereka muda, cepat, dan penuh energi. Tapi kita adalah Milan. Kita tahu cara menang, dan Milan siap membalas. Siap membuat malam di Vienna jadi malam pembalasan. Kota Vienna menyambut final dengan cuaca sejuk. Tapi di lapangan, suhu mental dua tim sangat panas. Milan bermain hati-hati, rapi, disiplin seperti biasa. Ajax mencoba mendominasi bola, tapi final selalu berbeda. Final bukan soal taktik, tapi soal nyali. Sampai menit ke-70, skor masih 0-0. Kedua tim bermain cermat, tak mau ambil resiko. Tapi Van Gaal berpikir berbeda. Ia ambil resiko. Ia masukkan bocah 18 tahun, yaitu Patrick Kluivert. Menit 85, Frank Rijkaard sang veteran menyodorkan bola ke Kluivert. Bola mengalir, waktu melambat. Satu gerakan, satu tusukan pendek, bola melewati kiper Sebastiano Rossi, dan gol. Kluivert berlari, tangan diangkat, matanya membelalak tak percaya. Dunia menyaksikan lahirnya pahlawan muda dari Belanda. Skor 1-0 bertahan sampai akhir, dan dunia sepak bola resmi punya raja baru. Tapi lebih dari itu, Ajax memberi pelajaran penting bahwa di era uang dan bintang mahal, kerja keras, disiplin, dan filosofi masih bisa menang. Ajax 1995
adalah tim dengan semangat zaman dulu dan eksekusi masa depan. Dan Louis van Gaal tak hanya memenangkan trofi, ia memenangkan hati para romantik sepak bola di seluruh dunia. Ajax tak mampu menjaga tim ini lebih lama. Dunia segera datang dan mengambil bagian-bagian terbaiknya. Seedorf ke Madrid, Kluivert ke Barcelona, David ke Milan, Overmars ke Arsenal, Reiziger dan Bogarde ke MU, dan Van Gaal ikut ke Barcelona, membawa blueprint Ajax bersamanya. Dan dari blueprint itu, lahirlah revolusi baru. Pep Guardiola belajar dari situ. Tiki Taka lahir pun dari situ. Ajax 1995 bukan sekedar juara. Mereka adalah awal dari era sepak bola modern, seperti yang kita kenal sampai hari ini. (1995) tahun ketika sepak bola membuktikan bahwa mimpi masih bisa menang. Bahwa tim muda, jika dididik dengan benar, bisa mengalahkan siapapun. Ajax mengajarkan bahwa sepak bola bukan hanya permainan, tapi seni. Dan jika dilakukan dengan cinta, hasilnya bisa abadi. Mereka tak hanya juara Liga Champions, tapi legenda yang kisahnya akan diceritakan selamanya.